Oke, perkenalkan nama saya Hendra Budijanto, 1311771. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai praktikum mekatronika modul 3 mengenai Arduino. Praktikum modul 3 Arduino ini akan menjelaskan tentang LED blinking dengan menggunakan 4 buah LED, LED 1, 2, 3, dan 4, yang merupakan LED merah, hijau, biru, dan kuning. LED ini nanti akan diatur dengan 3 buah push button. Push button pertama akan sebagai start command, push button 2 sebagai reverse direction command, dan push button 3 sebagai stop command. Pola penyalaan keempat LED ini akan mengikuti NIM saya dan mengikuti binary number dari NIM saya. Jadi ini NIM saya 131-17071. Kalau dituliskan akan menjadi seperti ini. Dari digit 1 sampai dengan ke-8, 131-17071. Kemudian jika diubah menjadi biner, 1 akan menjadi 0001, 3 akan menjadi 0011, 1 akan menjadi 0001, 1 akan menjadi 0001, 7 akan menjadi 0111, 0 akan kosong semua, 7 akan menjadi 0111, dan 1 akan menjadi 0001. Jika dijalankan forward, yaitu dengan menggunakan push button pertama, nanti akan menyala dengan urutan 131-17071. Sedangkan jika dijalankan secara reverse, maka nanti akan berjalan dari 1707-1131, sehingga nanti langkahnya dari bawah ke atas seperti ini. Oke, pertama-tama kita lihat terlebih dahulu diagram wiringnya. Jadi ini Arduino Uno, komponen sistem mikroprosesor, sistem mikrokontroller yang digunakan. Kemudian ini ada potensiometer. Kemudian ada 4 buah LED, LED 1, 2, 3, dan 4, dan 3 buah push button 1, 2, dan 3. Oke, sebelumnya LED ini akan dinyalakan dengan pin pada Arduino. Di sini saya menggunakan pin nomor 11 untuk LED 1, pin 10 untuk LED kedua, pin ke-9 untuk LED 3, dan pin ke-8 untuk LED keempat. Dan tidak lupa menggunakan resistor. Di sini saya contohnya menggunakan resistor 220. Ya. 220 atau 1 kilo ohm dapat dipakai untuk tahanan LED. Kemudian penggunaan push button. Push button ini harus dihubungkan terlebih dahulu ke tegangan Arduino 5 volt. Jadi 5 volt dari sini dihubungkan ke breadboard, dan sepanjang garis ini akan menghasilkan tegangan 5 volt. Dan di sini akan disambungkan ke push button. Dan setiap push button ini harus dirangkaikan juga dengan pull down resistor dan dihubungkan ke Arduino. Jadi dari push button pertama akan dihubungkan ke sini ke pin 5. Push button kedua akan dihubungkan ke pin 4. Push button 3 akan dihubungkan ke pin 3. Jangan lupa untuk pull down resistor ini dihubungkan dengan kaki-kaki yang sama dengan resistor tadi dan dihubungkan menuju ke ground. Sehingga ketika push button dilepas, maka Arduino akan membaca tegangan 0, dan apabila ditekan, maka Arduino akan membaca tegangan 5 volt. Oke, sekarang saya akan menjelaskan program Arduino yang telah saya buat. Sini saya mulai dengan nama saya, Hendra Budijanto 1311771. Kemudian judul praktikum mekatronika modul 3 ya. Jadi saya tulis dengan komen di sini. Kemudian berikutnya ini ada variabel yang telah saya buat. Sini
variabel ini merupakan variabel yang menyimpan nilai pin yang akan digunakan pada Arduino. Tujuannya yaitu ketika nanti kalau ada perubahan pergantian pin, jadi tinggal mengubah angka yang tertera di sini saja. Oke, di sini ada integer, LED 1, LED 2, LED 3, LED 4 dengan pin 11, 10, 9, 8. Ini sama sesuai dengan yang telah saya jelaskan sebelumnya. Ya, LED 1, 2, 3, dan 4 pada pin 11, 10, 9, dan 8. Begitu juga dengan pin push button ya, 5, 4, dan 3. Ini sama ya, pada pin 5, 4, dan 3. Kemudian saya juga menggunakan potentiometer ya, dengan menggunakan pin A0, pin analog input ya. Jadi kalau dilihat seperti ini. Oke. Ini potentiometer saya, ini dihubungkan, yang warna biru ini dihubungkan ke A0 ya. Dan sisanya nanti dihubungkan dengan 5 volt dan ke ground ya. Seperti itu. Nanti juga saya menggunakan di sini ada variabel-variabel yang digunakan nanti untuk perhitungan atau untuk pengambilan keputusan nantinya. Di sini ada integer i sama dengan 1, saya berikan nilai awal sama dengan 1. Jadi i ini adalah digit yang nanti akan digunakan untuk menampilkan tahapan-tahapan polanya ya. Kemudian ini integer v potensio, jadi ini akan menampilkan tegangan atau bit ya yang akan diterima Arduino dari 0 sampai 1023. Kemudian ada float. Di sini float time delay ini merupakan variabel time delay ya. Jadi karena time delay yang diinginkan itu berkisar antara 50 sampai dengan 500, maka time delay ini akan mengkonversikan V potensio ya yang di sini. Akan mengkonversikan V potensio dari harga yang bernilai 0 sampai 1023 menjadi 50 sampai 500 milisecond. Kemudian ada bool. Bool ini adalah jenis variabel yang hanya bernilai high atau low, yang hanya bernilai 1 ataupun 0. Di sini ada bool kondisi PB1, bool kondisi PB2, bool kondisi PB3 yang artinya di sini akan menerima, nantinya digunakan untuk menerima kondisi push button ya, push button 1, push button 2, dan push button 3. Apabila push button 1 ditekan, tentu nanti akan bernilai high, apabila dilepas akan bernilai low ya. Begitu juga dengan push button 2 dan push button 3. Di sini juga kita ada bool C1 sampai dengan C3. Jadi bool ini C1 sampai C3 ini digunakan seperti pada halnya pada PLC yang merupakan kontak internal relay. Jadi ketika push button ini kembali menjadi low, maka C1 ini tidak akan ikut jadi low. Jadi C1 ini akan jadi high nantinya ketika push button juga ditekan, tapi tidak akan ikut low ketika push button menjadi low. Kenapa diperlukan hal ini? Karena push button yang kita gunakan ini sifatnya momentary switch. Artinya ketika push button ini kita tekan, tentu akan menghasilkan nilai yang high, tapi ketika kita lepas, nilainya akan menjadi 0 kembali. Tujuan dari C1, C2, dan C3 ini akan menyimpan nilai tersebut, ya, nilai high tersebut. Jadi kita bisa tahu apakah push button itu pernah ditekan ataupun tidak. Berikutnya di sini ada void setup. Ya, void setup di sini adalah program yang berjalan hanya satu kali. Ya. Di sini ada serial begin. Di sini saya menggunakan serial communication ya. Serial communication itu penting untuk debugging, untuk melihat juga prosesnya bagaimana. Oke. Di sini saya menggunakan baud rate 9600 ya. Untuk nanti ditampilkan pada serial monitor. Kemudian ada saya tulis juga nama dan NIM saya di sini untuk identitas. Kemudian di sini ada pin mode. Di sini saya pin mode ini tujuannya yaitu untuk mengassign ya, atau menunjukkan pin tersebut itu digunakan apakah sebagai output, apakah sebagai input. Jadi
seperti yang dijelaskan tadi ya, pin LED yaitu 11, 10, 9, 8 itu tentu akan digunakan sebagai output, sedangkan pin push button 1, 2, dan 3 yaitu pin 5, 4, dan 3 itu akan digunakan sebagai input. Oke, berikutnya adalah void loop. Void loop ini adalah merupakan program yang akan dilaksanakan secara terus-menerus selama program berjalan, selama Arduino menyala ya. Oke. Void loop ini cukup panjang ya, dari sini sampai dengan sini. Dan isinya yang pertama yaitu baca status. Oke, baca status itu apa? Baca status itu adalah fungsi yang telah saya buat ya, dan saya simpan pada bagian bawah. Jadi ketika Arduino ini membaca ada perintah baca status, maka dia akan mencari fungsi baca status. Jadi baca status itu saya letakkan di bawah. Ini void baca status di sini. Di sini akan membaca status dari push button 1, push button 2, push button 3, dan menyimpannya pada variabel kondisi PB1, kondisi PB2, dan kondisi PB3. Oke. Selanjutnya, ada juga kita akan menyimpan nilai dari 0 sampai dengan 1023 dari potensiometer itu ke dalam variabel yang namanya vPotentio. Kemudian ada juga time delay, karena kita menginginkan time delay dari 50 milisecond sampai dengan 500 milisecond, maka kita harus menggunakan rumus ini ya, untuk mengubah vPotentio yang tadi nilainya 0 sampai 1023 menjadi 50 sampai 500. Jadi ini time delay rumusnya, vPotentio dikalikan dengan 450 dibagi dengan 1023 dan ditambah dengan 50. Kemudian ini ada 3 kondisi if. Di sini juga untuk mengassign nilai C1, C2, dan C3. Jadi apabila push button 1 itu ditekan, maka langsung disimpan pada C1. Jadi C1 akan bernilai 1, sedangkan C2-nya akan bernilai 0. Begitu pula ketika push button 2 ditekan, maka C2-nya akan bernilai 1, sedangkan C1-nya bernilai 0. Lalu apabila push button 3 ditekan, yaitu untuk men-stop proses, maka C3-nya di sini akan aktif, akan 1, dan C1, C2 akan bernilai 0. Oke, kita kembali lagi ke void loop di atas. Jadi ketika baca status ini dijalankan, maka dia akan mengambil data-data yang ada pada pin-pin Arduino dan melakukan sedikit perhitungan ya, tadi melakukan time delay ya, menghitung time delay. Kemudian di sini ada juga C3 sama dengan 0 dan I sama dengan 1. Di sini digunakan untuk kembali men-set nilai C3 dan I ya, apabila nanti C3 dan I berubah ketika nanti proses perhitungan di sini. Kemudian di sini ada proses if C1 sama dengan 1 ya. Sesuai dengan program soal ya di sini. When push button 1 is pressed, the process begins ya. Artinya ketika push button 1 ditekan, maka proses dimulai. Yang artinya proses dimulai itu hanya ketika push button 1 ditekan. Jadi ketika C1 ditekan, maka C1 aktif ya. Maka boleh dilakukan proses-proses berikut ini. Lalu apa prosesnya? Yaitu yang pertama kita print di monitor kita ada tulisan mulai. Terus kita tulis yang pertama maju ya, karena secara default pergerakan kita maju. Kemudian while C3 sama dengan 0, maka lakukan proses di bawah ini ya. Maka apa nih? Kenapa while C3 sama dengan 0? Jadi artinya ketika C3 masih dalam kondisi 0, artinya ketika C3 masih belum ditekan. Artinya push button 3 masih belum ditekan ya. Jadi lakukan program-program di bawah ini. Yang pertama ini ada if condition ya. If ketika I sama dengan 0, artinya ketika nanti I siapa tahu mencapai nilai 0, maka kita ubah menjadi angka 8. Ketika if mencapai angka 9, kita ubah jadi I1. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut kenapa kita butuh program ini. Selanjutnya di sini kita ada program if I sama dengan 1, I sama dengan 3, I sama dengan 4, dan I sama atau I sama dengan 8, maka kita
atur lampu kita dengan konfigurasi seperti ini, LED 1 low, LED 2 low, LED 3 low, LED 4 high. Jadi seperti apa? Kita telah lihat di sini ya, bahwa NIM saya itu 1311771 ya. Jadi NIM saya ini memiliki 4 buah angka 1 ya. Ya, kalau angka 1 itu menunjukkan konfigurasi low, 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 high ya. Dan angka 1 ini terdapat pada digit pertama, digit ketiga dan keempat, dan digit ke-8 ya. Jadi pada digit pertama, digit ketiga, digit 4 dan ke-8 dia harus membuat angka 1 ya. Jadi saya tulis di sini LED-nya low, low, low dan high. Kemudian di sini saya berikan time delay sesuai dengan time delay yang telah dihitung pada baca status ya, pada fungsi baca status. Kemudian di sini ada if i sama dengan 2 yang artinya ketika digitnya mencapai digit kedua ya, maka kita lihat lagi di sini. Ketika digitnya 2, saya memiliki angka 3 ya. Jadi angka 3 itu membentuk konfigurasi low low high high ya. Low low high high. Kita cek lagi. Jadi ketika digit kedua dia harus membentuk low low high high. Begitu juga dengan diberikan time delay dan diberikan tulisan ya, nanti pada monitor agak mudah dipantau. Kemudian nanti kita juga berikan i sama dengan 5 dan i atau i sama dengan 7. Jadi kita lihat lagi Excel-nya. Ketika digit kelima dan digit ketujuh ini memiliki angka yang sama, yaitu angka 7 ya, angka 7, dan memiliki konfigurasi low high 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 ya, low high high high. Oke, kita lihat lagi ke program kita di sini. Maka ketika digit kelima dan digit ketujuh dia harus membentuk angka 7 ya, yang konfigurasinya itu low high high high, diberikan juga time delay seperti itu. Begitu juga dengan yang ini ya, untuk digit ke-6. Digit ke-6 ini memiliki angka 0 dan konfigurasinya 000 semua ya, 0000. Oke, kita cek di sini, berarti LED 1, 2, 3 dan 4 akan menghasilkan low. Kita berikan time delay. Setelah semuanya ini dilewati, tentu kita harus mematikan lampunya ya, jadi low semua. Dan kita berikan time delay juga, waktu untuk dia mati. Kemudian setelah itu kita kembali lagi baca status ya, kita panggil lagi fungsi yang di bawah ini untuk mengecek ya, untuk mengupdate apakah ada nilai yang berubah selama proses di atas tadi. Apakah ada push button 1 yang ditekan, apakah ada push button 2 yang ditekan, apakah push button 3 ditekan. Kalau sudah diupdate, kita lanjut ke yang bawah di sini. Yang bawah ini akan menjelaskan if ya. Yang pertama if C1 sama dengan 1 yang artinya kalau kondisinya masih forward ya, artinya nilai i yaitu digit nanti akan bertambah. Misalkan tadi i-nya bernilai 1, nanti akan menjadi 2, akan jadi 3, akan jadi 4, dan seterusnya. Sebaliknya apabila C2 aktif, yang artinya dalam kondisi mundur ya, reverse, nanti kita kurangi nilainya, jadi I sebenarnya I-1. Boleh juga sebenarnya kita tulis di sini programnya sebenarnya bisa I-min ya, atau ini di sini juga I++, tapi agak lebih mudah dipahami oleh pembaca, saya tulis I sebenarnya I-1 ya. Oke. Jadi nilai misalnya dari nilai 5 maka akan menjadi 4, akan jadi 3, akan jadi 2, akan jadi 1, dan seterusnya. Kemudian di sini else if, apabila push button yang ketiga ditekan, maka kita tulis juga di sini stop dan break. Break ini artinya kita membuat dia keluar dari loopingan yang di sini ya. Ketika dia harus keluar dari looping dan seterusnya gitu ya. Oke, lalu bagaimana kasusnya ketika kita mulai program? Ya, ketika kita memiliki nilai i sama dengan 1 ya, maka yang pertama di sini nilai i-nya maka yang pertama nilai i-nya akan bernilai 1 ya di sini. Kemudian setelah itu
karena I-nya masih bernilai 1, maka dia tidak akan melakukan hal-hal yang di bawah sini. Oke, karena I-nya bernilai 1, maka if yang di sini aktif, ya. Jadi akan menjalankan perintah yang di bawah sini, sehingga nanti dia akan menjadikan LED 3 dan LED 4 saja ya, LED 4 saja yang high. Sisanya nanti akan low dan akan diberikan time delay. Begitu seterusnya ya, Jadi ketika I-nya 1 ya, seperti ini. Kemudian nanti seterusnya di sini dia akan di skip ya, karena I-nya masih bernilai 1 sehingga ini tidak terpenuhi, ini juga tidak terpenuhi, ini juga tidak terpenuhi, dan yang masuk ke sini. Jadi LED 4 yang tadinya nyala nanti akan dimatikan dan diberikan time delay. Kemudian I-nya nanti akan bertambah ya, apabila push button 2 ataupun 3 belum ditekan, maka C1-nya masih bernilai 1, sehingga I-nya nanti dari 1 akan jadi 2. Kemudian kembali naik lagi ke atas. Ketika I-nya 2, maka jadi seperti ini. Maka nanti lampu konfigurasinya jadi low, low, high, high. Ya, seperti itu. Nanti seperti ini low, low, high, high. Kemudian yang ini akan di skip karena tidak memenuhi. Ini akan di skip karena tidak memenuhi, dan seterusnya. Nanti I-nya akan jadi 3. Kemudian naik lagi ke atas ya. Karena I-nya jadi nilai 3, maka ini yang akan terpenuhi. Dan seterusnya sampai I-nya bernilai 8 di sini ya. Jadi I sama dengan 8 plus 1. Kalau I-nya sama dengan 9, kemudian dia naik lagi ke atas ya. Dia naik lagi ke atas karena fungsi while ini ya. Maka ketika dia jadi 9 ya, ada tulisan di sini. If I sama dengan 9, maka I-nya diubah lagi jadi ke angka 1. Jadi ketika I-nya mencapai angka 9, kita balikan lagi dia, jadi balik lagi ke pertama, jadi angka 1. Jadi dimulai lagi proses yang pertama. Begitu pula ya, apabila kita punya angka misalnya dari angka I digit keempat ya, ketika kita reverse, maka yang push button 2 akan aktif, maka C2 nanti akan bernilai 1, dan 4 akan dikurangin ya, jadi 1. Jadi dikurangin 1 jadi 3. Nanti dia naik ke atas, begitu. Nanti akan mencari I sama dengan 3, berarti yang ini yang akan aktif. Kemudian turun ke bawah. Turun ke bawah jadi 2, maka 2 nanti akan yang dieksekusi adalah yang ini. Karena I-nya bernilai 2. Kemudian turun lagi ke bawah. Kemudian jadi 1. Kalau 1 nanti yang dieksekusi adalah ini. Kemudian ketika 1 dikurangi maka akan jadi 0 ya. Ketika 1 dikurang 1 maka akan jadi 0, maka dia akan naik ke atas di sini. Di sini juga tertulis bahwa I sama dengan 0, maka I-nya diubah jadi 8. Jadi ketika I-nya mencapai angka 0, dia akan dibalikkan lagi ke angka 8. Seperti itu proses penjelasan saya programming Arduino ini ya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja sirkuit yang telah dirangkai dengan menggunakan Tinkercad ya. Oke, jadi ini rangkaian yang telah saya rangkai. Sebelumnya telah saya jelaskan juga. Di sini ada LED, ada 4 LED, ada 3 buah push button. Di sini ada potentiometer. Oke, kita mulai saja stimulasinya tanpa berlama-lama. Oke, sebelumnya di sini ada code, dan di sini kita mulai dengan serial monitor ya. Kita mulai dengan serial monitor karena kita mau melihat apakah bisa dengan tampil seperti di monitor ya. Oke, jadi kita mulai start simulation. Maka yang pertama nanti dia akan muncul Hena Budi Janto 1317071 seperti yang tadi saya program. Kemudian nanti ada 3 push button yang dapat ditekan ya. Push button pertama ini akan memulai proses dan menjalankan forward ya. Jadi nanti LED-nya akan berjalan sesuai dengan konfigurasi maju. Oke, kita coba tekan ya. Maka nanti akan menjadi 1, 3, 1, 1, 7, 0, 7, 1. Kembali lagi 1, 3, 1, 1, 7, 0, 7, 1. Ya, begitu seterusnya. Dapat juga kita lihat di sini ya. Saya tulis di sini mulai ketika proses dimulai.
ada juga kondisi kita sedang forward maju, dan ini digitnya ke berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, maka kembali lagi ke digit yang pertama, begitu seterusnya. Dan dapat dilihat NIM saya benar ya, 1311771. Begitu. Seperti yang dijelaskan pada soal juga, kita ada potensiometer ya. Potensiometer ini digunakan untuk mengatur time delay ya. Jadi kita coba putar ini supaya time delay-nya jadi semakin kencang ya. Supaya jadi lebih cepat, dapat dilihat ininya jadi lebih cepat menyala, prosesnya juga jadi lebih cepat. Ya. Seperti itu, kita kembalikan supaya mudah dimonitor ya. Seperti ini. Lalu bagaimana kita ingin menghentikan proses ini? Ya. Bagaimana kalau kita ingin menghentikan proses ini? Kita tekan push button yang ketiga. Jika kita tekan push button yang ketiga, ya, maka dia akan stop di sini ya. Oke, dia akan stop. Lalu ketika kita mau memulai lagi programnya, kita bisa mulai dengan menekan lagi push button yang pertama. Seperti itu. Dimulai lagi dari digit yang pertama, meskipun terakhir berada di digit 5 ya. Dimulai lagi 131 17071. Seperti itu ya. Kemudian bagaimana kalau kita ingin membalikkan kondisi reverse ya, maka kita tekan push button yang kedua. Jadi kita coba tekan push button yang kedua. Oke, kita tadi berada pada kondisi maju, sekarang berada pada kondisi mundur. Kita dapat lihat ya, pada sini digit 1, 2, dan 3 berubah menjadi digit ke-2, 1, mundur lagi terus sampai 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Seperti itu. Jadi push button 2 dalam hal ini sudah berfungsi ya. Oke. Jika kita ingin mengembalikan push button polanya ini menjadi forward, kita bisa tekan lagi push button yang pertama. Seperti ini ya. Seperti ini. Jadi kembali maju ya. Seperti ini. Bisa juga dilihat pada LED di sini. Oke. Kalau kita mau mundurkan lagi, bisa tekan lagi ya, jadi mundur ya. Dan jika kita ingin menghentikannya, kita bisa tekan push button yang ketiga. Oke, seperti itu, sudah stop, sudah berhenti. Ya, sekian dan terima kasih. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, ini rangkaian yang telah saya buat pada breadboard. Di sini ada 4 LED. LED pertama, LED kedua, LED ketiga, dan LED keempat. Juga ada 3 push button. Push button pertama yaitu start atau forward. Push button kedua digunakan untuk reverse ya. Dan push button ketiga untuk stop. Oke, kemudian LED ini saya gunakan LED berwarna merah, LED hijau, dan ini LED biru, tapi saya menggunakan RGB LED karena saya tidak punya LED biru ya, jadi tidak apa-apa. Di sini saya menggunakan LED RGB, tapi tetap menghasilkan warna yang biru ya. Kemudian di sini ada LED berwarna kuning ya. Kemudian keempat LED ini saya gunakan resistor ya. Di sini resistor 1 kilo ohm. Kemudian untuk push button juga saya rangkaikan pull down ya. Di sini ada resistor pull down 1 kilo ohm. Jadi ketika ditekan nanti akan masuk ke 5 volt, dan ketika dilepas nanti akan 0 volt. Kemudian di sini Arduino Uno dihubungkan dengan laptop ya. Oke, ini tampilan program Arduino-nya. Kita coba upload ya, upload lagi. Oke, uploading dan uploading ya, telah selesai. Sekarang kita coba serial monitor ya. Di sini muncul nama dan NIM saya seperti yang telah diprogram tadi. Oke. Bagaimana jika kita tekan push button pertama, maka akan memulai perhitungan NIM saya ya. Kita tekan 1 3 1 1 7 0 7 1. Diulang lagi 1 3 1 1 7 0 7 1. Ya, bagaimana kalau kita tekan stop di sini? Tentu nanti akan berhenti ya. Ya, akan berhenti. Lalu di sini juga akan tampil ya
proses yang telah dilakukan seperti ini. Dari digit ke 1, 2 sampai ke 8, kembali lagi ke 1 ya. Jadi NIM saya 1311701. Kemudian stop di sini. Bagaimana jika kita kalau tekan lagi mulai lagi tekan push button pertama, maka 1311701 ya. 71. Oke, kita coba reverse ya. Kita coba reverse. Oke, maka kalau reverse nanti di sini terdeteksi ya, dari yang awalnya maju maka jadi mundur, dan digitnya ya kita coba matikan dulu auto scrollnya. Dari yang maju ini ya, dari 5 6 7 8 1 2 3, ketika kita mundurkan jadi kembali ke digit 2, kembali digit 1, terus mundur lagi jadi 8 7 6 5. Jadi digit saya NIM saya jadi 131, balik lagi jadi 311707 dan seterusnya. Dan ini reverse ini akan berhenti ketika kita tekan tombol stop ya. Nah, seperti itu. Jadi prosesnya berhenti. Di sini kita bisa lihat juga. Kita coba scroll ke bawah, di sini sudah dapat stop. Dan kita juga di sini ada potentiometer ya. Di sini dihubungkan ke A0 pada Arduino ya. Jadi ketika meter ini kita putar ya, akan bisa mengatur delay. Kita coba atur delaynya paling kencang ya, 50 millisecond. Oke. Kemudian kita coba untuk ini lebih jelas, kita clear saja ya. Kita clear saja. Coba kita mulai lagi, start ya. Maka ini nanti akan lebih cepat ya, dapat dilihat lebih cepat. Sambungan ininya memang potensiometernya kurang baik. Oke, seperti itu ya. Coba kita turunkan kecepatannya ya. Oke, seperti itu. Kecepatannya berkurang, kita kurangi lagi, terlihat melambat seperti itu. Begitu ya. Oke. Gimana kalau kita percepat lagi? Kita putar. Oke, seperti itu. Ini merupakan kecepatan yang paling cepat, yaitu 50 millisecond ya. Dan kecepatan paling lambat ya. Kecepatan paling lambat ini ada pada 500 millisecond seperti ini. Oke, sekian, terima kasih.